Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang mengada-ngada itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu neraka. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Sebab yang namanya bid'ah mengada-ngada, enggak mungkin mengada-ngada dikatakan baik, hasan. Jadi kalau kawan-kawan kita mengatakan itu di TV One ada bid'ah hasanah, keliru besar. Yang lebih mengerikan lagi pernyataan Syekh Ali Jaber di TV One, boleh meninggalkan sunnah demi persatuan. Sunnah itu dari Rasul. Kalau meninggalkan Rasul berarti bukan Islam. Dia berani mengatakan boleh meninggalkan sunnah demi persatuan. Berarti boleh korupsi karena kemiskinan. Boleh berzina jika tidak mampu menahan nafsu. Boleh jahat kalau tidak bisa benar. Sama itu Pak. Boleh korupsi kalau miskin, sama itu nanti. Boleh tidak sholat kalau malas. Boleh cerai kalau nggak sanggup. Boleh melawan orang tua kalau nggak kuat. Ujung-ujungnya ke sana nanti Pak. Sama dengan awal yang saya sampaikan. Ada musik Islami. Saya nggak tahu kapan musik masuk Islam. Setahu saya musik tidak ada yang mu'alaf. Di Indonesia ada musik Islami. Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Syukron ya. Tadi dibisikin sama Marbot, Pak, pokarinya sudah ada. Ya alhamdulillah. Meskipun baru satu kan gitu kan. Subhanallah. Sengaja supaya ada tenaga. Alhamdulillah hari ini meskipun tadi dimulai lebih cepat memang. Jam tengah 8 kurang 1. Saya lihat jam pas saya naik ke mimbar ke sini jam tengah 8 kurang 1. Tapi saya alhamdulillah biasanya jam gini masih sepi, ini udah ramai. Ternyata bukan hanya di sini ramai Pak Ketua. Al Ihsan itu subhanallah. Saya kemarin ngisi di sana. Kemis malam Jumat itu penuh. Saya pikir kita sudah hebat ini, rupanya hebat di sana. Itu bapak-bapak merapat begini penuh, ibu-ibu penuh malam. Jamaah di sini ada sekitar 10-15 orang saya lihat itu. Ada bapak kemarin hadir. Bapak itu ya, Kamis malam Jumat kan. Subhanallah. Berarti sunnah di Bekasi ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan orang kembali ke sunnah, Bekasi ini diberkahi oleh Allah, insya Allah. Karena orang melaksanakan sunnah itu berkah Pak. Ibu bapak lihat Pak, saya belum temukan ustadz-ustadz sunnah yang sangat miskin itu nggak ada lagi di Jakarta itu. Kawan saya dulu rumah aja susah, sekarang ada yang beri rumah. Mobil nggak punya, ada yang ngasih mobil. Saya berangkat umroh dikasih orang sama saya uang. Jadi pintu rezeki itu memang terbuka. Nggak ada pokari, disiapkan pokari, ada aja jalannya. Meskipun harus diminta ya. Karena berbuat baik ada dua. Pertama karena kesadaran, karena kedua ada peringatan. Ya, ini masuk kelompok peringatan, diingatkan gitu ya.
Masih syukur masih insaf pengurus masjid. Bapak-bapak sekalian, tema hari ini harusnya meneruskan meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi karena berkenaan bom di Paris mau saya balas, mau jawab. Satu, saya kecewa dengan umat Islam sebahagian karena semudah itu pray for Paris. Enggak perlu Bu, karena yang mati itu orang kafir. Haram kita mendoakan orang kafir ketika setelah mati, haram meskipun keluarga kita sendiri. Apalagi orang bule, wong londo. Yang kedua, sama haramnya mengutuk pelakunya. Aku diutus kata Rasulullah untuk bukan mengutuk manusia. Coba lihat, presiden kita mengutuk, menteri agama mengutuk, semua mengutuk. Cuma satu bom yang meledak, pelakunya yang Islam dikutuk habis sama orang Islam. Berapa ratus bom yang meledak di Palestina dijatuhkan oleh orang Israel. Ribuan anak-anak muslim yang mati, yang meninggal di usia muda. Tidak ada yang mengatakan Israel teroris. Berapa ribu bom yang dijatuhkan di Afghanistan yang membunuh orang-orang Taliban yang membela Islam. Tidak ada yang mengatakan Amerika teroris. Berapa ratus umat Islam yang dibakar hidup-hidup di Ambon oleh Kristen malam Idul Fitri 1999. Tidak ada mengatakan Kristen teroris. Masjid dibakar di Tolikara pada saat Idul Fitri kemarin. Pendeta malah diundang ke Istana Negara. Tidak ada yang mengatakan teroris. Begitu Plaza Alam Sutra dibom, pelakunya orang Cina Katolik. Begitu ketahuan dia bukan Islam, tidak ada yang mengatakan teroris. Tapi begitu ada gereja yang terbakar, pelakunya teroris. Ada demo Islam anarkis dikatakan teroris. Bom meledak di Paris dikatakan teroris. Cuma satu bom Pak dikatakan teroris. Amerika menjatuhkan bom di Afghanistan, ribuan bom dijatuhkan, puluhan ribu yang korban. Kenapa tidak ada berani mengatakan teroris? Tidak ada yang berani, presiden tidak mengutuk Amerika. Ada apa ini Pak? Supaya ibu jangan ikut sedih kematian orang kafir. Saya bongkar kejahatan, saya bongkar kejahatan Perancis terhadap negeri Islam. Ibu tahu satu. Pada saat Perancis menjajah Aljazair, tahu nggak siapa pahlawannya wanita itu? Syahidah. Siapa yang meninggal mati syahid wanita mempertahankan waktu menghadap Perancis? Jamilah. Bapak tahu nggak? Jamilah Pak. Maaf, ditelanjang ini, kakinya diikat, dimasukkan ke sumur. Jamilah, engkau mengakui kami sebagai penjajah? Demi Allah, saya tidak pernah mengakui kalian. Sok direndam lagi. Angkat lagi. Jamilah, engkau mengakui kami? Mati dia. Seorang wanita. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan Pak? Supaya ibu tahu, jangan begitu simpati kepada kafir kemarin yang terbunuh itu. Panas saya Pak, melihat orang-orang Islam ikut berdoa terhadap mereka. Haram hukumnya. Satu, awal Perancis menjajah Aljazair, mengumpulkan 400 ulama muslim, lalu memenggal kepala mereka satu persatu. Itu belum apa-apa Bu, cuma 400. Ketika masuk mereka ke kota Ahwaz di Aljazair tahun 1862, mereka membakar sepertiga penduduk kota itu dengan api dalam satu malam. Sepertiga kota mati terbakar, muslim Pak. Ketiga, Prancis di Aljazair melakukan 17 kali uji coba nuklir yang mengakibatkan jatuhnya korban sampai 100.000 orang. Tiga, ketika Prancis hengkang dari Aljazair 1962 Masehi, mereka menanamkan ranjau yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk Aljazair, lebih kurang sebanyak 11 juta ranjau. Keempat, Perancis menjajah Aljazair selama 132 tahun. Mereka telah melenyapkan 1 juta nyawa muslim pada 7 tahun pertama dan 1,5 juta
pada 7 tahun terakhir. Jadi jumlah yang mereka bantai 2,5 juta Islam mereka bunuh. Kemarin yang meninggal terakhir berapa? 130. Seimbangkah itu? Masih juga mengucapkan doa? Enggak punya nurani. Seorang ahli sejarah yang justru berdarah Perancis, Jacques Jourquet, memperkirakan bahwa total orang yang dibunuh penjajahan Perancis sejak kedatangan mereka sampai tahun 1967 adalah lebih dari 10 juta muslim. Perancis yang menjajah satu, ibu lihat semua negara Islam. Tunisia 75 tahun, Aljazair 136 tahun, Maroko 44 tahun, Mauritania 60 tahun, dan Senegal yang penduduknya 95% muslim selama 3 abad. Renungkan saudaraku, siapa itu Perancis? Yang lebih gila sekarang Pak, Perancis sekarang menyusul menghancurkan pejuang-pejuang Islam yang mereka namakan ISIS di Ba'dan dan Suriah, mengikuti jejak Amerika dan Rusia. Yang mereka perangi Bapak tahu siapa itu? Sunni. Mereka bantu siapa? Syiah. Amerika, Rusia, Perancis bersatu menghantam Sunni di Suriah sekarang. Kenapa ISIS mereka hancurkan? Karena pertahanan yang paling tidak bisa dihadapi dalam mempertahankan tambang minyak di Suriah dan Irak hanya kekuatan ISIS. Bagaimana supaya dunia bersatu menghantam ISIS? Masukkan ISIS kelompok teroris. Tapi kenapa Hizbullah yang Syiah di Lebanon Selatan tidak pernah dimasukkan dalam kelompok teroris? Karena apa? Syiah. Ini sejarah, lembaran sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Bapak tahu apa yang terjadi tanggal 15 Januari 2015? Karikatur Rasulullah dihina luar biasa. Oleh sebab itu terjadilah penembakan mati termasuk pimpinan redaksi 12 orang. Charlie Hebron. Mati 12 orang. Kembali dunia mengutuk Islam. Tapi pernahkah mereka berpikir Rasulullah yang kita muliakan itu dimuliakan penduduk langit dan bumi? Atas nama kebebasan dan demokrasi mereka hinakan Nabi kita. Saya bilang, atas nama Islam saya wajib membunuh kamu. Atas nama kebebasan mereka melecehkan Islam. Atas nama Islam saya wajib membunuh mereka. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kamu perang. Buka Al-Quran. Surat 8 ayat 60 sampai 65. Surat 9 12 sampai 16 plus 20. Oh mas. Cepat mas. 8 60 sampai 65. Apa kata mas? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat. Salah. Surat 8 60 itu salah. Itu tadi yang dibaca itu surat 960 itu tentang zakat. Surat 8 60 Ibu sebentar Mas, belum semua ketemu. Udah ketemu semua Pak, supaya kita baca di dalam hati, beliau baca dulu. Saya jelaskan bagaimana perang itu wajib ketika kita diperangi. Supaya kita jangan selalu bicara demokrasi tapi tidak pernah bicara Islam. Ya, Mas. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah. Stop, Bu, Pak. Ini ayat ini disembunyikan Ustadz ulama di Indonesia. Persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki untuk menghadapi mereka. Siapa itu? Orang kafir. Syaratnya apa? Mengusir kamu dan negeri kamu, memperolok-olokkan agama kamu, melecehkan Allah dan Nabi kamu, wajib hukumnya perang. Kemarin di Norwegia, Swedia, Perancis, mereka buka resmi lomba penghinaan karikatur Rasulullah, betul?
Di Amerika, terang-terangan mereka membakar Al-Quran, 5 negara bagian dapat izin resmi dari Amerika mendemo masjid-masjid di 5 kota besar di Amerika. Tapi apa yang terjadi, Pak? Subhanallah. Seorang anggota parlemen teriak-teriak di depan masjid dengan garang menghina Rasul dan Al-Quran. Allahu Akbar. Keluar seorang wanita berjilbab dari masjid. Dia tidak marah. Dia kejar wanita itu. Apa dia bilang? Bu, boleh saya memeluk ibu? Dipeluknya wanita yang menghina Rasul itu. Kami undang ibu ke masjid kami. Mungkin bisa kita berbicara di dalam masjid. Subhanallah. Sampai di masjid, dia dilayani seperti layaknya tamu yang mulia. Diberikan makanan. Baru dibicarakan Islam itu seperti ini. Apa kata anggota parlemen itu? Saya belum temukan orang seramah ini kepada saya. Ternyata Islam itu luar biasa baik. Diangkat di Twitter, Pak, di Amerika. Followernya ratusan ribu orang. Karena dengan kekerasan tidak mungkin, senjata kita tidak mungkin. Hanya satu bahasa dia. Boleh saya memeluk ibu? Subhanallah. Walaupun hati ini panas, Pak. Siapa tidak panas? Rasulullah dihina. Zaman Umar kalau ada menghina Rasulullah, itu pedang keluar. Pedang keluar dari sarungnya, Pak. Karena sampai Rasulullah mengatakan, sendajana Nabi sesudahku Umar lah orang. Meluruskan saf saja pun di masjid beliau pakai pedang. Tapi lihat makmur zaman Umar itu. Jandanya Rasulullah 10 orang ketika setelah kematian Rasulullah Umar menjadi khalifah. Itu uang pensiunnya, Pak. Tahu berapa dikasih Umar? 63 juta per bulan. Karena makmurnya zaman itu. Zaman Rasulullah pernah terjadi seorang wanita berjilbab terjerembab, ditarik jilbabnya seorang Yahudi. Kemudian dibela seorang laki-laki. Laki-laki itu dibunuh dan terbunuh mati. Berita sampai kepada Rasulullah. Kenapa pemuda itu sampai meninggal? Dia membela seorang wanita, ya Rasulullah, berjilbab sampai terjerembab ditarik seorang Yahudi. Kemudian dia dibunuh. Apa kata Rasulullah? Siapkan pedang, kita perang. Satu wanita yang diganggu, Rasulullah perintahkan perang. Rasul sekarang diganggu, dilecehkan. Kenapa tidak ada yang berani perang di muka bumi ini, saudaraku? Dibungkam sama mereka. Satu diantaranya kenapa? Kita tidak kuat. Kenapa? Karena tidak kompak. Kita tidak berani, kenapa? Karena tidak punya senjata. Ketiga, kita tidak punya khalifah. Dipecah belah negara Islam itu supaya tidak kompak. Timur Tengah diadu domba, Irak dengan Iran, Yaman Selatan dengan Yaman Utara, Saudi Arabia dengan Kuwait, Indonesia dengan Malaysia. Supaya apa? Target mereka, kalau umat Islam tidak kompak, mereka tidak kuat, gampang kita kuasai dan hancurkan. Makanya di ayat ini, siapkanlah apa saja kekuatan yang kamu miliki dari kuda-kuda yang ditampatkan. Kenapa kata kuda? Ada 2 tafsir. Pertama, Pak, waktu Al-Quran diturunkan, persenjataan yang paling canggih dan modern, yang mobile adalah kuda. Sampai sekarang kan dipakai, kecepatannya sekian ribu tenaga kuda, betul? Sampai sekarang masih dipakai loh, Pak, itu. Kuda itu diangkat dalam Al-Quran. Alasan kedua, Pak, Afghanistan mengusir Rusia dan Amerika, justru pasukan berkuda. Kenapa? Logikanya di mana, Pak? Kalau kita membawa persenjataan, kita membawa logistik berkuda, susah dipantau karena tidak bisa dibaca oleh satelit mata-mata, karena kuda itu bukan baja dan besi. Kalau Bapak ada tank bisa dipantau sama satelit, tapi kalau kuda, satelit apa yang bisa memantau kuda? Dia bukan baja dan bukan besi. Jadi sampai hari kiamat kuda itu fasilitas perang yang sangat luar biasa. Terbukti Afghanistan di zaman modern ini berhasil mengusir Amerika dan Rusia dari sana. Berapa ratus triliun kerugian Rusia dan Amerika selama di Afghanistan. Sampai Inggris berkomentar, seandainya negara kami dijajah, diperangi setelah seperti Rusia memerangi Afghanistan, maksimal seminggu kami Inggris sudah hancur, tapi Afghanistan bisa bertahan bahkan mengusir Rusia dari Afghanistan. Itu pasukan berkuda itu. Islam itu modern, visioner, ilmiah, transparan.
Terus musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Garis bawahi Pak, musuhku dan musuhmu dan orang-orang yang tidak kamu ketahui. Siapa itu Pak yang tidak ketahui? Intelijen. Lihat kasus Sudirman Said dengan ketua DPR. Siapa yang bermain di sini? Intelijen Amerika, karena mereka dirugikan, Freeport akan diusir dari Indonesia. Adu domba ketua lembaga negara dengan menteri pembantu presiden. Siapa yang bermain Pak? Intelijen Amerika. Karena kontrak mereka, Sudirman Said itu orangnya idealisme Pak. Orangnya jujur, terbuka dan lugu, itu orang Brebes. Yang sering saya katakan Brebes Tegal gitu. Rupanya ada yang berkualitas dari Brebes. Bapak tahu, dia di bawah ancaman luar biasa. Langsung ada yang cerita, pejabat ESDM sama saya. Ancaman terhadap mereka. Karena dia ingin memutus kontrak antara Indonesia dengan Freeport, itu berapa ribu triliun keuntungan Amerika. Emas dibawa ke sana. Kenapa Pak? Emas salah satu stabilitas ekonomi makro di sebuah negara. Kalau si Ade ini punya BMW seri 7, harga 7,2 miliar, seminggu dijual belum tentu laku. Tapi beliau punya emas 1 kilo. Hari ini mau S3 ke Jerman butuh uang 1 miliar. Hari ini dijual, hari ini langsung dapat uang 500 juta. Makanya dalam Islam Pak, hukum Islam itu tegas. Orang yang membunuh itu diatnya 1000 dinar. Kenapa kemarin jatuh? Korban keren itu jatuh ke 3,8. Bapak tahu matematikanya? Sudah tahu matematikanya itu? Dalam sebuah hadis, orang yang melakukan pembunuhan langsung atau tidak langsung, kemarin keren itu pembunuhan tidak langsung, tapi kelalaian, makanya dipancung 5 orang. Denda karena yang melakukan itu alat negara, otomatis yang dikenakan negara, muncul 3,8. Berdasarkan hadis, orang yang membunuh seseorang langsung atau tidak langsung bukan karena alasan syariah, wajib diat 1000 dinar. Atau 12.000 dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak Pak. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Kalau kali 1000 berarti 4.250 kali berapa Pak? 512.000 per gram sama dengan 2.107,6 juta. Benar ini? Kurang nolnya ya? Kurang nolnya? Kurang 3 ya? Kurang 3. Kenapa angka 3,8? Pertanyaan. Karena yang terbunuh itu pertama mereka safar, kedua musim haji, ketiga hari Jumat. Dinaikkan angka 3,8. Itulah perhitungannya. Secara syar'i mereka bukan 3,8 harusnya. 4.552 miliar. Tapi karena win-win solution dari raja dan nasihat ulama, 3,8 kali 800 yang meninggal, berapa triliun? Mereka membayar ini. Kalau pembunuhan tidak langsung dan langsung, bukan hari Jumat, bukan lagi safar, bukan lagi haji, cukup 2,2 miliar 176 juta. Itulah perhitungan syariah. Makanya Islam itu ilmiah Pak. 1 nyawa itu minimal 2 miliar 176. Tergantung kurs harga emas yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Kalau emasnya 1 juta, berapa miliar itu? 10 juta, 10 miliar. Ini yang ditakuti orang kafir Pak, karena hukum Islam itu ilmiah, realistis dan tidak melanggar HAM. Bayangkan Pak. Makanya saya beri nasihat masukan kepada orang-orang korban keren, jangan menangis saudaraku. Ibu Anda insya Allah mati syahid. Pertama sedang safar, kedua sedang haji, ketiga hari Jumat. Dari 3 alasan yang memungkinkan orang tua Anda mati syahid. Yang kedua, Anda dapat undangan resmi dari kerajaan haji gratis 3 orang.
Yang ketiga, pulang dapat uang 3,8 miliar. Bayangkan kalau orang tua Anda ketabrak Gojek nggak dapat apa-apa, saya bilang. Masih syukur. Betul kan, Bu? Jadi jangan nangis. Ini nikmat dari Allah. Bayangkan, Pak, hitungan menit yang panas suhu 42 derajat ketika itu. Mendadak hujan kencang dan angin kencang. Yang menurunkan hujan dan angin siapa? Bukankah itu takdir? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah manusia yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Kenapa harus menangis? Subhanallah. Ya, teruskan ayat. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Bu, Ibu tahu lanjutan ayat ini? Perang itu wajib tapi tidak semua. Ulama, santri, orang tua, anak kecil tidak wajib. Ada satu lagi yang tidak wajib. Orang yang baru menikah. Menikmati dulu malam pertama itu. Ilmiah, Pak. Bukan sewenang-wenang mentang perang berangkat padahal dia baru nikah. Gendang perang sudah dibunyikan, orang sudah baru pastikan. Lari anak muda masuk ke barisan. Kelihat Rasulullah. Hai anak muda, bukankah engkau kemarin baru nikah? Betul, sudah engkau tidak wajib perang. Bermesraan engkau dengan istrimu. Subhanallah. Jadi bapak supaya jangan perang, menjelang perang nikah aja. Tapi namanya licik. Ulama tidak wajib perang. Sebab kalau semua kamu berangkat ke medan perang, ulama meninggal, siapa yang menyampaikan risalah Islam di muka bumi ini? Yang perang itu ya bapak-bapak lah. Ulama tidak, ustadz tidak, kan gitu kan. Nikah sudah lama. Ya ini bapak. Tua belum, nikah sudah lama. Apalagi Pak? Ulama bukan, ustadz apalagi, baca Fatihah masih salah, ya udah perang aja sekalian. Jalan pintas seperti syahid. Siap? Nah, muncul ujung ayat tadi. Baca Mas 2 baris terakhir ayat tadi, ayat 60-nya. Apa kata Allah di sana? Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Tugas kita apa? Menyediakan logistik, persenjataan. Ibu tugasnya di mana? Di belakang menyediakan makanan korban perang, menyiapkan palang merah, menyiapkan donor darah. Tugas seorang ibu. Yang tinggal itu apa kerjanya? Ngumpulkan dana untuk biaya perang. Jadi Islam itu ada job description. Yang ini menuntut ilmu, ini menyampaikan ilmu, ini berangkat perang, ini menyiapkan logistik, ini menyiapkan persenjataan, ini donatur. Jangan semua berangkat perang. Tapi lihat, harus menyiapkan persenjataan. Buka Al-Quran, surat 57 ayat 25. Al-Hadid 57 ayat 25. Yang cepat ya, ibu-ibu. Al-Hadid 57 ayat 25. Coba baca Mas. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan. Stop, Bu. Allah mengutus rasul-rasul dengan kitab. Kitab teori kebenaran, rasul implementasi kebenaran. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, seperti apa akhlak Rasulullah? Apa dia bilang? Khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana kita memahami kebenaran kalau tidak ada contoh? Makanya kalau saya dialog dengan orang Nasrani, bagaimana Anda nikah? Isa sendiri, Yesus yang menjadi panutan kalian sampai dia diangkat atau meninggal menurut Anda, disalib menurut Anda, dia tidak pernah menikah. Bagaimana contoh yang di Rasul? Sementara Rasul kami menikah dengan 11 wanita. Karena 11 wanita, prototip wanita diciptakan di muka bumi ini. Contoh, beliau menikah dengan janda kaya. Bagaimana dia menyikapi itu?
Lihat Rasulullah bagaimana menyikapi ketika dia nikah dengan Khadijah. Bapak menikah dengan gadis cantik, muda, tapi cerdas. Lihat bagaimana Rasul memperlakukan Aisyah. Bapak menikah dengan mantan Kristen masuk Islam, seorang mualaf. Lihat Rasulullah bagaimana memperlakukan mualaf ketika menikahinya. Maria Al-Qibti, orang Egypt, Mesir. Jadi semua tipe wanita ada pada diri istri-istri Rasulullah. Jadi kalau orang mengatakan Rasulullah itu pedofil yang sangat biadab ini, diangkat mereka di internet, Muhammad nabinya umat Islam adalah pedofil karena menikahi Aisyah usia 9 tahun. Saya jawab, Pak, tolong hati-hati opini iblis ini. Rasul menikahi 9 tahun, tapi 12 tahun baru digauli. Karena di Saudi itu 10 tahun sudah baligh, sudah mimpi. Karena kualitas lingkungan dan kualitas gizi yang mereka konsumsi, air zam-zam, kurma, minyak zaitun. Jadi kondisi tubuh itu stabil, hormonalnya bekerja dengan baik, haidnya lebih cepat, maniposnya lebih lama. Di sana biasa 50 tahun melahirkan anak. Lihat wanita Palestina, 50 tahun punya anak kembar 4, punya anak kembar 5, paling unik di dunia. Beda dengan Indonesia, karena gizi kita kurang, lingkungan tidak bagus, kena asap di Riau, haidnya umur 15 tahun. Benar Pak, haid itu tergantung lingkungan, genetika, kualitas gizi yang seimbang. Makanya semakin kaya orang, semakin bagus kualitas gizinya, maniposnya semakin lama. Orang Pondok Indah 55 belum manipos, di Brebes 45 sudah manipos. Kebanyakan makan telur asin. Asin kandungan itu jadi. Iya Pak, lingkungan dan nutrisi sangat mempengaruhi. Makanya disunahkan kita menjadi orang kaya agar makanan kita bergizi, badan kita sehat, dakwah itu bagus, ibadah sempurna. Karena sholat yang duduk pahalanya setengah. Supaya sholat kita tegap harus sehat, untuk sehat makanan bergizi, untuk bergizi butuh uang. Makanya Islam mewajibkan laki-laki kerja keras. Islam mencela laki-laki yang santai. Saya sakit loh hari ini Pak, masih berangkat hari ini. Udah 2 minggu saya sakit, tapi nggak ada besuk, ya sudah saya yang keluar. Iya, 2 minggu saya sudah sakit Pak, tanya istri saya. Tapi nggak ada besuk, karena saya kabari belum tentu datang, sakit hati kita. Mendingan nggak usah dikasih tahu. Iya, sakit Pak saya hari ini. Tapi saya tetap keluar. Mudah-mudahan dengan keluarin, dengan berdakwah, saya semakin sehat. Bapak lihat wajah saya masih pucat, tangan ini putih. Ini Bapak lihat masih putih ya. Memang dasarnya saya putih. Terus agar manusia dapat berlaku adil. Agar manusia dapat, ulangi dari atas. Sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar Garis bawahi, manusia dapat berlaku kitab adil. Dan neraca keadilan, karena yang adil di muka bumi ini adalah kitab suci, bukan KUHP. Diharamkan ibu mengamalkan KUHP kecuali di bawah tekanan. Siapa yang besok diminta pertanggungjawaban? Ulama dan penguasa. Kenapa di negeri ini tidak diterapkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu neraca keadilan yang paling adil dan sempurna di muka bumi yang pernah diturunkan. Contoh, orang mencuri potong tangan, bukan penjara. Kenapa Pak? Kalau dia di penjara 15 tahun, 15 tahun istri kehilangan harga diri, tidak didampingi suami. 15 tahun anak terlepas siapa yang membina mereka. 15 tahun anak tidak punya muka di depan tetangganya. Kenapa? Papa di mana? Di penjara tante. Pak, orang suami ibu di mana? Di penjara Bu. 15 tahun seorang istri tidak punya harga diri. Tapi Islam tidak, potong tangan, uang kembalikan kepada negara, suami kembalikan ke keluarga. Negara tidak rugi menanggung makan 15 tahun. Saya mengisi di rumah Dirjen HAM Pak, Kementerian HAM dan HUM. Saya tanya Pak Dirjen, berapa sekarang narapidana? Sekarang bukan narapidana Pak, warga binaan. Diganti namanya. Dulu kan narapidana, sekarang warga binaan. Dulu pelacur Pak, sekarang apa? PSK. Pekerja seks komersial. Kalau tanya ibunya di Jogja, Bu Denun Sewu, kerja anak panjenengan di Jakarta apa? Oh PSK, Oraisin.
Karena apa? PSK sama dengan karyawan Pertamina, kerja. Cuma kerjanya ngesek. Itulah yang yang diimani orang Syiah, nikah mud'ah. Sama dengan PSK itu, Pak. Aku nikahkan engkau dengan aku Munzir Situmorang dengan mas kawin 300.000 selama 3 jam tunai, sah. Itu namanya nikah mud'ah itu. Subhanallah. Supaya ada neraca keadilan agar manusia bisa berbuat adil, karena Al-Quran itu diturunkan dari yang maha adil. Makanya orang berzina tidak masuk penjara, orang berzina tidak potong tangan. Kenapa? Dicambuk. Filosofinya apa? Ketika dia melakukan hubungan seks, seluruh tubuhnya merasakan nikmat, mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Ketika diberikan sanksi, dicambuk punggungnya, seluruh tubuhnya merasakan sakit. Karena sistem saraf mengalir di punggung. Cambukan 100 kali. Kedipan matanya yang luar biasa, seperti itulah dia menikmati ketika seks itu dirasakan. Yang tadi nuansa nikmatnya matanya berkedip-kedip, sekarang nuansa sakitnya matanya berkedip-kedip. Adil kan Islam itu? Kalau dia belum mengerti ya. Kalau ngerti keterlaluan. Betul kan Pak? Bapak yang sudah nikah udah ngerti ini. Pada saat melakukan hubungan seks, seluruh tubuh merasakan nikmat. Pada saat dijatuhkan sanksi bagi berzina, seluruh tubuh merasakan sakit. Karena kenikmatan harus seimbang dengan sakit, sanksi. Jadi setiap satu peristiwa kejahatan punya sanksi yang berbeda. Mencuri potong tangan, korupsi potong tangan. Kalau minuman keras 40 cambuk. Islam itu adil Pak. Sekarang saya tanya ke Sekjen Dirjen Pemasyarakatan, berapa Pak napi atau warga binaan Kementerian HAM dan HUM? 600.000 Pak seluruh Indonesia. Anggaran untuk berikan makan Pak, gaji sipir itu ratusan miliar per tahun. Orang jahat dikasih makan, ustadz miskin belum tentu dikasih makan negara. Adilkah negara ini? Makanya Islam itu agama adil, agama sempurna, agama mulia. Orang jahat nggak kasih makan sama dia. Karena apa? Habis dia mencuri, uang dikembalikan ke keluarga. Kembali cari makan sendiri. Jangan negara menanggung kamu. Kamu sudah berzina. Kamu sudah mencuri. Kok masih negara diberatkan untuk kasih makan dia? Bodoh nggak kita ini? Bodoh. Saya mau bicara dengan Jokowi ini. 600.000 Pak. Per tahun berapa ratus miliar operasional lembaga pemasyarakatan. Sementara orang baik di luar sana Pak, para ulama, marbot masjid tidak ada pernah digaji negara, kecuali di Medan. Kalau di Medan marbot Pak masuk APBN, APBD, penggali kuburan, penjaga kuburan masuk APBD di Medan itu. Dapat sekian mereka dari negara, dari Pemda Medan itu. Hanya di Indonesia cuma Medan itu yang melakukan itu. Marbot dapat, masjid dapat fasilitas keringanan bayar listrik, PAM gratis. Itu belum negara Islam Pak. Baru semi-semi Islam sudah menguntungkan. Yang kedua, supaya informasi kepada bapak-bapak yang di luar sana. Kalau kita menerapkan negara Islam Pak, kaya raya kita diminta zakat, miskin kita diberi zakat. Sekarang kita kaya raya diminta pajak, miskin apa dikembalikan pajak bapak? Bapak sakit ya, Pak, pajak Bapak 10 tahun terakhir, Bapak bayar mobil 3, rumah, villa, Bapak bayar pajak selama ini 175 juta. Kami kembalikan 25%. Pernah dikembalikan Mas? No. Di Saudi balik Mas. Kaya raya kita diminta zakat, miskin diberi zakat. Makanya nggak ada kemiskinan di sana. Seandainya ini kita terapkan di Indonesia, subhanallah, tidak ada janda-janda yang susah. Tidak ada peminta-meminta di jalan. Tidak ada penipuan kakinya yang dibengkokkan ke dalam celana. Kreatif sekali Pak. Karena apa? Akibat kemiskinan. Kreativitas muncul karena kemiskinan, karena kondisional. Sampai kakinya ditekuk ke dalam, seolah-olah putus. Rupanya di sebelah jalan dikeluarkan keluar kaki. Luar biasa kan Indonesia Pak, kreatif sekali. Tapi tidak konstruktif. Terus deh, untuk apa ayat itu tadi? Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Coba lihat Pak, hebat loh ini. Kenapa ulama dulu tidak membahas tuntas ayat ini?
Setelah diturunkan Nabi dan Rasul, kita wajib mempertahankan agama. Kemudian kami turunkan besi ke muka bumi ini yang mempunyai kekuatan hebat. Bapak tahu tank dari besi enggak? F-16 dari besi enggak? Senjata, tameng, periuk, kuali, sendok, piring, pondasi rumah, bangunan, masjid, semua dari besi. Artinya apa, Pak? Kebenaran tidak akan langgang tanpa ada perjuangan. Perjuangan tanpa senjata akan berujung pada kekalahan. Makanya Allah katakan di ujung ayat ini, kami turunkan besi mempunyai kekuatan yang hebat karena struktur kehidupan dimulai dari besi. Masjid pondasinya dari apa, Pak? Besi kan? Bikin tank besi, pesawat besi, senjata besi, untuk memasak, logistik, korban perang besi. Tapi sayang, ayat ini ditidurkan para ulama, ditidurkan ustadz. Kalau kita cepat menangkap sinyal ini, subhanallah. Jadi sebenarnya umat Islam wajib menguasai teknologi senjata modern, mempertahankan diri dan Islam. Karena sudah kami turunkan besi. Coba lihat, Pak, negara paling disegani di dunia apa, Pak? Rusia, Amerika, Israel. Bapak lihat senjata mereka. Amerika diangkat menjadi polisi dunia. Kenapa? Senjata lengkap. Israel kekuatan di angkatan darat. Rusia kekuatan di angkatan udara. Inggris kekuatan di angkatan laut. Harusnya kita yang melakukan ini. Kenapa? Informasi jelas dari Islam. Harus menguasai negara. Tapi sayang, Pak, kita hanya bisa baca Yasin. Betul? Sampai sekarang masih baca Yasin malam Jumat. Padahal yang disuruh surat Al-Kahfi, surat 18. Ayat ini terabaikan. Al-Hadid, besi. Judulnya aja besi, Pak. Yang kekuatannya luar biasa, kata Allah. Terus? Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya. Dan nah, ini Pak ujungnya. Kami turunkan besi untuk senjata, untuk tank, untuk tanker, untuk F-16. Agar Allah mengetahui siapa yang mempertahankan agama. Kesimpulannya, untuk mempertahankan agama butuh senjata. Bukan tidur. Makanya gagasan Habibie itu bagus, Pak. IPTN. Industri pesawat Nurtanio dulu yang di Bandung. Tapi apa boleh buat, begitu jatuh jadi presiden, hancur sampai sekarang. Tidak ada produksi senjata. Paling senjata laras panjang. AK-47. Saya dulu pendidikan militer, Mas. Makanya saya tahu jenis senjata itu. Yang mengeluarkan peluru, proyektil bisa 100 kali per menit. Itu inspirasi itu dari mana? Dari Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbin ma'kul. Burung ababil menjatuhkan batu sijil. Di Amerika diriset apa batu sijil ini. Menghancurkan pasukan Abrahah yang berkuda seperti rumput terbakar hangus. Itulah apa? Bom nuklir. Dari mana? Dari Al-Quran. Mereka mikir, Pak. Kita cuma menghafal ayat tadi tapi tidak mikir. Kita membaca ayat tadi surat 57 ayat 25 tapi nggak mikir. Batu sijil dijatuhkan, menghancurkan pasukan Abraha. Di Amerika ini diriset. Kok batu kecil tapi menghancurkan? Itulah bom atom nuklir itu. Mereka buat personifikasi itu pada hari ini namanya bom atom yang bisa menghancurkan, meluluhlantakkan pertahanan sebuah negara. Dari mana dapat informasi? Al-Quran. Makanya, Pak, kami menyusup ke lembaga-lembaga Kristen. Sekarang kitab yang paling banyak dibaca pendeta, pastor, termasuk Paus Benediktus ke-14 di Vatikan. Itu bukan Injil, tapi Al-Quran. Sementara kita membaca, tapi tidak menganalisa. Makanya Al-Quran diturunkan, bukan perintah saum, bukan sholat. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, analisa, riset, teliti. Kalau ibu mendengar ceramah saya 2 jam tinggal 30%.
4 jam 20%, sehari semalam udah lupa. Tapi kalau membaca bisa menganalisa, bisa mengulang, bisa mempelajari. Makanya Al-Quran diturunkan bukan mendengar sebenarnya, tapi baca. Secara teori psikologi pendidikan Pak, lebih cepat orang menangkap membaca daripada mendengar. Karena mendengar itu mengalir, kalau membaca itu menganalisa. Bapak bisa mengulang Al-Quran bolak-balik, membaca. Tapi kalau ceramah saya, jam 6 sore nanti Bapak sudah lupa. Jam 12 tinggal 30%. Jam 4 tinggal 10%. Jam 6 sore sudah lupa semua. Tapi kalau ayat yang saya tunjukkan, Bapak bisa ulang di rumah nanti sore. Itulah hebatnya Al-Quran itu. Baca, analisa, riset, teliti. Harusnya Pak, orang paling cerdas di muka bumi ini bukan Yahudi tapi kita. Tapi sayang, kita membaca tapi tidak meresearch. Maaf Pak, Bapak ada nggak orang LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia? Ada di sini, maaf. Saya ngisi di LIPI Pak. Kalau Bapak orang LIPI pasti mengenal saya. Saya tanyakan dengan kepala LIPI, Profesor Dr. Anu, Pak, ada nggak LIPI sebagai negara Islam di dunia meriset ayat Al-Quran? Sampai sekarang tidak ada. Tahu Bapak sekarang di Chicago, Boston University, Harvard University Amerika punya Islamic Studies, studi Islam meriset ayat per ayat Al-Quran. Hasilnya kemarin Bapak tahu, Dr. Jerry, seorang saintis pakar matematika dari Kanada, masuk Islam. Setelah masuk Islam geger di Amerika karena dia, di Kanada. Akhirnya dideportasi, diusir karena saintis ini membahayakan, orang berpengaruh masuk Islam. Akhirnya sekarang Bapak tahu, ditampung di Saudi Arabia menjadi guru besar tamu di kampus. Tahun 2014 kemarin, 6.500 saintis dari Eropa dan Amerika masuk Islam di Qatar. Kenapa mereka yang meriset? Karena mereka yang berpikir. Kenapa mereka berpikir? Kenapa bukan kita? Maaf Pak Ketua, ini pengajian kita membahas Al-Quran ayat per ayat paling berapa? 10 tahun terakhir cuma kan? Sebelumnya kemana Bapak? Yang salah bukan beliau, ulamanya, ustadznya. Selamanya kan kita ngaji ceramah bubar, betul kan Pak? Sekarang alhamdulillah pertumbuhan mengkaji Al-Quran luar biasa, semangat kembali Al-Quran luar biasa. Coba lihat ini, melimpah kan, udah seperti Pondok Indah penuhnya saya lihat. Subhanallah ini gitu. Saya yakin bahwa Bapak Ibu-ibu kesini karena haus kepada kebenaran, haus kepada Al-Quran, dan itu wajib dan penting. Bapak mungkin sering baca kan surat 57 ayat 25, nggak kepikiran kan? Cicing wae kan? Cicing sederhana di dia. Yang Bapak hitung pahala. Membaca Al-Quran berpahala sampai 10 kali, 700 kali. Tapi maaf, jauh lebih berpahala kalau dengan Al-Quran melahirkan satu riset teknologi senjata membela negara. Bapak syahid. Sama dengan kita Pak. Kita ekspor karet ke Jepang per kilo cuma 25.000. Tapi kalau kita bikin itu dari bentuk sendal, per sendal berapa? 30.000 per satu sendal. Lebih besar untung ekspor barang jadi daripada barang mentah. Sama dengan tadi. Lebih besar pahala menciptakan sesuatu karena inspirasi Al-Quran, sekadar mempertahankan membaca Al-Quran tapi tidak meresearch. Atau sama dengan ibu, Pak Munjir saya nggak bisa ngaji sekarang ke As-Salam. Kenapa Bu? Saya mau menghatamkan Al-Quran. Lebih besar pahala ibu mengkaji Al-Quran daripada menghatamkan Al-Quran di rumah. Pernah Pak saya ngisi kajian bulan Ramadan. Begitu saya naik mimbar, enak anak muda berjenggot karena merasa saya bukan ustadznya, jenggot saya tidak terlalu heboh. Saya begitu ceramah, dia baca Al-Quran di bawah mimbar. Dia lupa, mendengar ceramah itu, kajian Quran lebih tinggi nilainya daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau ada majelis zikir, majelis Quran, majelis ta'lim, Rasulullah memilih majelis ta'lim daripada majelis zikir. Karena kalau zikir bisa dilakukan tengah malam dan sendiri. Bisa dilakukan dengan air mata dan menangis. Tapi kalau taklim harus ada guru, harus ada ustaz. Makanya berbahaya Pak, orang membaca Al-Quran tanpa guru itu. Karena dia menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Sampai-sampai Al-Quran, kita membaca Al-Quran harus ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kenapa Pak?
Membaca firman Allah yang pasti benar pun bisa digelincirkan oleh setan, apalagi membaca tulisan Nukholis Majid, tulisan Azurmadi Azra, tulisan Ulil Absara Dhalalah. Membaca Al-Quran saja pun berlindung kepada Allah. Karena apa, Pak? Al-Quran bisa diseret kemana-mana. Kalau setan yang membawanya, kita hancur. Kalau ulama yang menafsirkannya, kita benar. Makanya waspadai ada ustadz di TVRI yang bicara ayat ini, yang ada burung Garuda di kepalanya di sini. Itu banyak kesalahan tafsir dia itu, mencopot-copot Al-Quran, tapi kesalahan asbabun nuzul. Saya ikuti kajian dia itu, berbahaya. Dia hanya comot Al-Quran, tapi asbabun nuzul dia belum tentu tahu. Sababun nuzul dia tidak tahu. Takhirun nuzul dia tidak tahu. Bukan asal comot Al-Quran itu, berbahaya, Pak. Ya, kok bengong aja saya lihat ini. Udah, terus. Walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, terus Mas. Ayat berapa sekarang itu? 26 ya? Iya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Garis bawahi, Bu. Di antara manusia di zaman para nabi dan rasul, ada yang menerima petunjuk dan lebih banyak yang menolak kebenaran. Wala huda wala kitabim mubin. Menolak kebenaran tanpa kitab dan tanpa petunjuk. Wala huda. Apa bahasanya ini? Ngeyel tapi tidak punya ilmu. Bodoh tapi betah. Goblok tapi belagu. Makanya ditantang Allah, wala huda wala kitabum mubin. Kamu menolak kebenaran tanpa ilmu, tanpa kitab. Mana hujah kamu? Jangan kata guru saya, kata kiai saya, tapi tidak punya dalil. Sadis saya, sadis nggak saya, Pak? Sadis nggak saya, Pak? Sadis ya, Ustadz paling sadis. Sadis mana saya, Pak? Dari Ustadz Salim. Beda tipis ya. Kok dimasukkan orang saya Ustadz sadis? Di selatan juga bilang, Pak Mujari keras ya. Saya bilang saya bicara Quran. Betul ya, Pak? Marah nggak, Bu, kalau saya ngomong tegas begini? Kalau marah saya pulang aja. Ya, Dek, Mas, kembalikan ke surat berapa atas tadi? 60, surat 8 60 berapa? Masuk 65, surat 8 65. Nanti baru 15 menit tanya jawab. Surat 8 65. Ya, betul. Udah ketemu 865 ya, Mas? Ya, langsung. Wahai Nabi Muhammad, Wahai Nabi, apa kata Allah? kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Hai Rasul, kobarkanlah semangat mukmin untuk berperang. Pernah nggak kita kobarkan ini, Pak? Kita terlalu santai, takut. Ini perintah loh ini. Karena Allah Maha tahu sampai hari kiamat Islam dimusuhi banyak orang. Musuh terbesar kita siapa, Pak? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani memusuhi kita melebihi ateis, komunis, Hindu, Buddha memusuhi kita. Karena Hindu dan Buddha agama eksklusif, bukan inklusif. Makanya dakwah Kristen itu luar biasa sasarannya kepada umat Islam. Lihat kemarin berapa hari lalu. Ibu tahu, Bu? Berapa hari yang lalu pas saya makan malam, saya nonton salah satu TV, Net TV. Sudah dengan terang-terangan Lukman Sardi, anaknya Idris Sardi, sudah terang-terangan pakai salib besar di mimbar itu. Udah bangga. Dulu malu dia, Pak. Waktu dia peran aktor sang pencerah Ahmad Dahlan. Waktu syuting film itu dia sudah murtad. Tapi dia nggak ngaku. Kemarin mampu tampil di televisi, dibuka jaket, salibnya sudah digantung segini, sudah terang-terangan begini berjalan.
Karena apa Pak? Sudah berhasil para pendeta brainwash, cuci otak ini Lukman Sardi. Sama dengan Asmiranda. Dikarantinakan di Manado. Dilatih jadi pendeta. Nanti setelah besar, mampu, berilmu, berwawasan, punya keberanian, dilepas ke masyarakat Islam. Dia masuk Kristen itu Pak, setelah pulang umrah. Dikader, dididik, menjadi pendeta. Ini Lukman sedang dikader ini. Dan sudah berhasil, sudah memamerkan salibnya. Seolah-olah bangga. Makanya hati-hati Bu. Kemarin waktu pembukaan Bandar Jakarta, Sumarkon. Begitu pembukaan hari pertama dihadiri pemiliknya, seorang Cina. Dia pidato. Saya pindah agama dari Konghucu ke Katolik. Berkat dari Allah, keuntungan dari Bandar Jakarta, bisnis saya ini membangun banyak gereja di Indonesia. Mulai hari ini pastikan haram makan ke sana. Ibu tahu apa pesan dia? Ibu tahu nggak betapa halusnya, tapi punya pesan yang kental di sana. Artinya, Katolik, ketika saya masuk Katolik, harta melimpah dari Tuhan. Berarti Tuhan Yesus itu maha kaya. Nggak malu dia di ruang publik bicara seperti itu. Setelah saya pindah ke agama Katolik, berkat rezeki saya luar biasa, saya membangun gereja di mana-mana. Dia menggiring orang yang sedang makan itu, ikuti saya masuk Katolik. Kan itu pesan dia. Halus dia ngomongnya. Ini saya lihat Pak, setiap hari saya siang, malam lewat di Bandar Jakarta. Wanita berjilbab dengan laki-laki berjenggot, masih ikhlas mau makan di sana. Udah saya bilang Pak, umur saya hampir 50. Tidak pernah 5 rupiah pun uang saya keluar makan di McD dan KFC sampai hari ini. Kecuali gratis. Dikasih orang mau bilang apa saya? Sengaja masuk Pak, nggak pernah. Sudah terang-terangan jujur ngomong seperti itu, keuntungan bangun gereja, masih berbondong-bondong umat Islam makan ke sana. Yang bodoh siapa Pak? Tolong ya Pak, ini berantai informasi ini Pak ya, tolong ya, saudara kita garap. Kan ada nasi Padang, pemiliknya orang Padang, dia berzakat, infak, sedekah, karyawannya orang Muslim, sedekahnya ke masjid. Menguntungkan Islam. Kenapa ke sana yang dibuang ke gereja kita makan di sana? Kon saya kemarin bangga itu. Pak Munjir, saya keluarga, anak, mantu, besan saya makan ke sana. Berapa kenapa? Murah Pak Munjir, berapa? Cuma 520. 10% berapa Pak? 52.000 untuk nyumbang gereja. Jadi yang bangun gereja di pedalaman siapa? Umat Islam. Inilah menunjukkan apa? Umat Islam tidak cerdas. Kecuali saya. Kami dari kecil Pak, memang dikondisikan ayah saya itu. Jangan makan di warung yang punya kita, jangan belanja di warung restoran punya mereka, jangan baca koran mereka, jangan dekati mereka, jangan bacalah produk mereka, jangan berteman akrab dengan mereka. Doktrin orang tua saya ketat sejak kecil. Makanya saya waktu Batak asli saya Pak Situmorang. Sampai hari ini saya tidak pernah punya sahabat orang Batak Kristen. Amuba itu asli muka Batak. Atau gerobak, gerombolan Batak. Nggak ada menguntungkan saya dunia akhirat. Orang sekarang bangga Pak. Oh kawan saya Pak, tetangga saya orang Batak, bagus loh Pak. Kenapa dipuji orang kafir? Seperti kata Ustadz Maulana kemarin, jamaah, jamaah. Ditanyakan sama beliau, bagus mana orang Islam memimpin daripada Kristen tapi jujur? Lebih bagus mengangkat Kristen kalau dia jujur. Apa ada Kristen jujur di muka bumi ini? Ngomong begitu beliau di televisi. Saya kan agak usil orangnya, semacam pengawas ustadz lah gitu ya. Ustadz Syekh Ali Jaber itu yang berani mengatakan boleh meninggalkan sunnah demi persatuan. Itulah Pak, kalau udah kejerat dengan popularitas dengan uang. Makanya saya menolak di televisi, itu yang saya takutkan. Siap kalau saya populer, saya tidak akan mau ke sini. Tarifnya apa? Jauh di bawah televisi. Saya jujur ngakui Pak, nggak bakalan ke sini saya. 1 bulan kami dikontrak berapa Pak Ramadan? 1 miliar. Rating yang jam 4 sampai jam 6 itu. Makanya iklan banyak muncul, 5 menit iklan, 5 menit iklan. Karena itu yang membayar kami. Kecil Pak saya ke sini. Ya jujur Pak. Ya Allahu a'lam lah soal berkahnya. Di sana juga kalau ikhlas kita berkah sih.
Cuma saya nggak sukanya apa? Setiap ceramah diselang-selingi dengan musik. Yang nyanyi wanita, lihat. Damailah Indonesiaku. 10 menit ceramah, iklan, masuk wanita nyanyi. Yang nyanyi wanita lagi. Subhanallah. Digiring kita ke pola pikir Yahudi dan Nasrani. Kesimpulan hari ini, Pak. Hati-hati konspirasi Yahudi menghancurkan Islam. 1, lewat media. 2, lewat ekonomi. 3, lewat intelijen. Yang 4, lewat budaya. Orang Jogja jangan pernah bangga. Orang Amerika, Inggris, Perancis mempelajari gamelan. Mereka menghancurkan Jawa lewat budaya. Makanya Sumatera Barat itu bagus. Apa mereka bilang? Wisata boleh kita kembangkan, tapi jangan harap masuk minuman keras. Jangan harap pelacuran. Jangan harap ada babi masuk hotel berbintang. Sumatera Barat mau mengembangkan tourism development, tapi mereka wanti-wanti, tidak ada minuman keras, tidak ada pelacuran, tidak ada zina, tidak ada diskotik. Bisa maju. Karena saya kritik besar dulu, jangan mau bangga seperti Bali dan NTB. Lihat sekarang NTB, Pak. Di pantainya sudah bertebaran ribuan turis-turis setengah telanjang di sana. Padahal NTB itu muslim terbesar, nomor 3 terbesar provinsi di Indonesia setelah Jawa Barat. 98% Pak NTB itu muslim sebenarnya. Dihancurkan lewat apa? Wisata. Jadi masuknya mereka masuk dari wilayah budaya. Ikut-ikutan lah Pak menjadi gigolo, gay, homoseks. Karena mereka ekspor ini budaya homoseks ini, mengatasnamakan kebebasan boleh melakukan hubungan seks sejenis atau lain jenis. Alasannya kelamin tidak minjam, punya sendiri. Kenapa diurus? HAM-nya di sana, Pak. HAM, tahu arti HAM? Hak ajasi mesum. Hati-hati anak muda sekarang. Kemarin Pak di sekolah Islam diwawancarai 362 anak SD ditanya, "Nak, siapa yang belum nonton film porno?" Cuma 4 orang yang angkat tangan. Jadi berarti 160 sudah nonton film porno usia SD. Ini 14.000 situs porno setiap hari masuk. Yang masuk ke sistem berpikir mereka yang muda-muda. Kalau beliau melihat itu masih mungkin bisa bertahan karena sudah dewasa, dia sarjana. Kalau anak SD SMP, Pak. Kenapa? Oh, saya curiga aja kalau orang keluar. Udah, kesimpulannya, Bu. Catat ya, Bu, kesimpulan. Islam dihancurkan lewat ekonomi, lewat budaya, lewat apa lagi Pak tadi? Lewat media, ekonomi, intelijen, budaya. Strateginya memanfaatkan media elektronik. Karena mereka meriset di Indonesia, Pak. Masyarakat Islam di Indonesia, masyarakat dengar, bukan masyarakat baca. Mendengar berjam-jam Bapak depan TV, tapi membaca belum tentu setengah jam siap. Mereka melakukan riset. Orang Indonesia masyarakat dengar, bukan masyarakat baca. Orang intelek itu masyarakat baca, bukan masyarakat dengar. Makanya orang pintar jarang nonton, orang pintar itu membaca. Kesimpulan itu. Kesimpulan kedua, Bunda, waspadai anak Bunda, terutama wanita yang hari Minggu pagi-pagi berangkat. Boleh jadi mungkin sudah murtad. Mengatasnamakan praktek di lab, di UI, di kedokteran, di FMIPA. Ini kasusnya terjadi. Setiap pagi hari Minggu dia siap-siap berangkat. Ternyata 6 bulan baru ketahuan dia sudah masuk Kristen. Rupanya setiap minggu itu bukan ke lab tapi ke gereja. Siapa tugas penting ini? Ibu. Karena berdasarkan hadis, seorang ibu bertanggung jawab mendidik anaknya di rumah suaminya. Oke, pertanyaan 7 menit. Saya tidak mau itu mencintai manusia berlebihan. Yang harus saya cintai Allah dan Rasulnya. Siapa kalau kita mencintai manusia berlebihan, kita akan membelanya ketika dia salah. Ketika kita membenci orang berlebihan, kita akan menyalahkannya ketika dia benar. Menjadi tidak objektif kita menilai orang.
Jadi makanya dilarang mencintai manusia berlebihan, kecuali Rasulullah memuliakan dan mencintainya. Tahu nggak? Umar bergandengan tangan dengan Rasulullah, begitu akrabnya dengan sahabat Umar itu. Sedang di jalan, hai Umar, siapa yang kau cintai di muka bumi ini? Diriku sendiri ya Rasulullah. Hai Umar, belum beriman seseorang sebelum mencintai Rasulnya melebihi cinta kepada dirinya. Apa kata Umar spontan? Demi Allah ya Rasulullah, sejak sekarang aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Subhanallah. Jadi ibu nggak boleh mencintai suami ibu berlebihan. Sudah jelek dicintai lagi, jangan, kurangi aja. Iya, kurangi aja. Udah, ada lagi satu lagi. Boleh satu lagi. Ada ibu-ibu, ada. Kalau nggak ada saya stop. Udah, Bu. Untuk menghindari itu, tolong jadikan ini hadiah, Bu. Ini saya paksa Ibu harus membeli ini sebenarnya. Jaga agamamu, jangan sampai murtad. Ini bagus sekali. Saya lihat laku paling 5-3 biji. Karena renungan buat kita. Yang kedua, untuk melengkapi sholat segala macam Ibu, ini Sahih Muslim saya bawa. Daripada Ibu beli mukena mendilang beli kitab ini. Ya, jadi 4 di sini. Ibu tahu kenapa saya rekomendasikan di mana-mana Sahih Muslim? Karena hadis Sahih Muslim ada pendapat Imam Bukhari, sementara di kitab Imam Bukhari tidak ada hadis Muslim, karena Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Kalau ibu baca hadis ini sudah membaca Bukhari, tapi membaca kumpulan hadis Bukhari tidak ada Muslim, karena Muslim muridnya Imam Bukhari. Makanya ibu, lebih bagus ibu mendengar Ustadz Yazid daripada saya, Ustadz Farid Utbah, karena beliau lebih pintar dari saya. Logikanya seperti itulah kira-kira. Kalau jadwal saya mengisi ibu nggak hadir nggak apa-apa, karena ilmu saya nggak seberapa. Tapi kalau Ustadz Farid ngisi harus hadir, karena dia jauh lebih pintar dari saya. Kalau saya ini bukan Ustadz, penggembira kalau istilah orang NU. Baik, saya kira cukup sekian. Yang berminat silakan. Mobil Innova warna putih. Yang nggak berminat keterlaluan saya pikir. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.